Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang bersedia Leo untuk tertanggal 15 hingga 30 Juni 2022. Nanti akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana energi dalam hubungan Leo bersama dengan pasangan sahnya, atau ini adalah seseorang yang diselingkuhin oleh Leo. Dan pembacaan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Leo bersama dengan selingkuhannya, atau ini adalah orang ketiga. Namun sebelum memulai tarik kartu tarot, izinkan mari kembali mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Leo saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Mari akan awali untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Leo bersama pasangan sahnya dulu ya. Baik, energi dalam hubungan mereka adalah be different. Kemudian di situ change, iyalah ada perubahan nanti ya, ada perubahan. Kita lihat dulu, kita lihat lagi. Ini perubahannya ke arah mana ya, kita lihat dulu. Be different. Oh, disconnect. Oke. Oh, tunggu, bukan itu. Yang mari tangkap di sini. Kalau ingin hubungan ini bisa lebih berhasil, harus ada sesuatu yang dirubah di sini ya. Harus ada permainan yang dirubah. Baru ini nanti hubungannya bisa bertahan. Oke, energi dari pasangan sahnya Leo ini dulu. Energi dari pasangan sahnya Leo, not yet, belum lagi, nahan-nahan di situ ya. Mas give, memberi. Perfect, ingin coba yang sempurna ya, atau menginginkan yang sempurna. Proud, oke, ada kebanggaan di situ ya. Baik, kemudian mari tarik energi dari Leonya sendiri. Wild and free, oh lagi ingin bebas sebebas-bebasnya ya. Inilah memang energi dari Leo, energi api ya. What if? Wah, masih ingin coba-coba Leo ya. Self love. Oke, mantap. Ya, ini gambaran Leo banget ini. Kalau yang kayak gini energinya, dia menjadi diri dia sendiri. Dia katakan dia adalah penentu hidupnya dia. Dia ingin mencoba lagi ya. Maksudnya begini, bahwa walaupun ternyata ini adalah hubungan sudah masuk kepada pernikahan, tapi menurut Leo, selama aku masih bernafas, aku masih ingin memilih yang terbaik di antara yang terbaik, gitu. Ya, mungkin kelihatan di situ egois, tapi menurut Leo itu adalah sebuah kewarasan bagi dia. Itu adalah merupakan sebuah hal yang wajar, hal yang normal bagi dia, dan itu harus katanya gitu ya. Oke. Not yet. Energi Leonya sendiri. Oke, jatuh cinta. Oke. Iya. Baik, di sini ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Itu ada energi dari Virgo, Capricorn, Taurus. Hadir di situ energi dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Nah, jadi tentu saja ini kalau mari lihat aktivitas keduanya ini agak sedikit menuju kepada diri sendiri gitu ya. Di sini terutama dari pasangan Leo, kalau mari tangkap bahwa dia tuh kayak masih mampu untuk mendampingi Leo, namun dalam upayanya dia
mendampingi Leo ini, saya lihat bahwa dia itu tidak hanya akan terfokus kepada kisah percintaan ini saja ya, nggak akan fokus dia hanya ke situ. Jadi dia akan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang itu untuk kepentingan diri dia sendiri. Misalnya di sini bekerja, cari uang kayak gitu ya. Atau dia di sini akan pergi ke salon, tapi dia pergi ke salon ini bukan semata-mata biar dia tuh kelihatan cantik atau tampan di matanya Leo, tidak. Tapi di sini dia kayak berusaha untuk, aku melakukan ini itu untuk kebahagiaan diriku. Nah, di situ ya. Aku melakukan ini untuk kebahagiaan diriku. Nah, kalaupun dia memberikan sesuatu kepada Leo, di situ karena dia katakan aku mampu, aku bisa. Nah, gitu ya. Bukan karena dia merasa dia terpaksa, atau bukan karena ada motif bahwa di sini dia harus bagaimana caranya biar dia dapat cinta, biar dia dapat kasih sayang dari Leo ini. Mari lihat, mungkin ada, tetapi di situ energinya kecil sekali. Tujuan yang seperti itu tuh atau alasan yang seperti itu tuh kecil sekali. Lebih kepada ketika aku memberikan kepada Leo, itu memang karena aku mau ngasih. Karena memang aku mampu. Nah, di situ ya. Karena memang aku mampu di situ. Jadi di sini bukan dia itu akan menjadi seseorang yang melekat kepada orang lain, bukan yang aku tuh bahagianya apabila Leo ada menjadi pendampingku. Iya, barangkali dia bahagia Leo menjadi pendamping dia, tapi dia pikir di situ bukan lantas ada keharusan gitu ya, bukan lantas ada dia menekan diri dia sendiri untuk tampil sempurna, memberikan demi mendapatkan perhatian, demi mendapatkan kasih sayang. Nah, ini mari lihat ya, pasangan sah dari Leo ini harusnya ini memang orangnya mandiri gitu ya. Harusnya ini orang paham bahwa walaupun aku sudah punya pasangan, tapi tidak lantas aku ini apa-apa tuh harus mesti diberikan oleh pasanganku sehingga aku baru bisa lihat bahwa dunia ini indah. Oh, kalau mari tangkap di situ dia energinya ya tidak gitu ya. Ya bukan seperti itu. Semua orang butuh disayangi, butuh menyayangi, dan itu menjadi gambaran dari pasangan sah Leo ini. Tetapi di sini nilai plusnya adalah merasa tergantung kepada orang lain, itu tidaklah menjadi tarikan ego dari pasangannya ini. Nah, di situ dia bahagia ketika bisa membahagiakan Leo. Ah, ini yang mantap ya. Dia merasa bahagia apabila dia bisa membahagiakan Leo. Jadi ibaratnya ada share di sini ya. Hanya ingin nge-share. Karena dia memiliki kebahagiaan itu di dalam dirinya dia. Sehingga ya dia mampu memberi ke Leo tanpa menguras energi dalam tubuhnya dia. Gitu ya. Ada tuh kan orang ingin ngebahagiain orang lain, tapi dengan ajas ketakutan gitu ya, dengan ajas ingin memiliki gitu ya, dengan ajas desire di situ gitu. Nah, kalau energi pasangan Leo ini lah ya enggak gitu loh, lah ya enggak. Dia di sini yang justru berkreativitas. Kayak gimana sih ngebangun hubungan yang indah? Gimana sih membangun hubungan relationship itu yang baik? Nah, dia sedang di situ energinya kalau mari lihat. Jadi di sini dia kayak seorang kreator, ya.
Dia seorang kreator yang sedang bermain-main. Tapi tanda kutip ya, bermain-main bukan dalam arti konotasi negatif ya. Tapi sedang bermain-main dalam hidup. Wah, aku bermain ingin membuat kebahagiaan dalam hidupku dan juga dalam hidup relationshipku bersama dengan Leo ini. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi, kalaupun dia mau mundur dari Leo, dia akan mundur dengan perlahan, gitu ya. Mungkin nanti kalau dia udah ngerasa mentok, kalau dia udah ngerasa, wah ini nggak bisa lagi nih, gitu ya. Kalau dia udah menganggap bahwa hubungan dia dengan Leo ini sudahlah menjadi hubungan yang toksik, baru dia akan nanti pasti ninggalin ya. Tapi energi saat sekarang, energi bulan Juni sekarang ini, aku masih belum ingin lepas dari kamu, gitu ya. Masih ada banyak hal yang bisa aku share dengan kamu, yang aku berikan kepadamu, gitu ya. Tapi walaupun semua pemberianku ini indah, tapi itu nggak akan merusak atau mengurangi kebahagiaan di dalam diriku. Nah, di situ energi dari Leo ini sendiri ya, saya rasa dia ini bisa lah. Dia ini pasti bisa melihat dan bisa menikmati apa yang diberikan oleh pasangan sahnya ini kepada dirinya, gitu ya. Dan ada di sini kayak rasa percaya diri. Wah, aku bisa disayangi, aku bisa dicintai, aku bisa diberi oleh pasangan sahku ini. Jangan-jangan aku juga bisa ngedapatin hal yang sama di luar sana, gitu. Lah ya kan enak kalau bisa dapat dari beberapa tempat kasih sayang, perhatian, pemberian apa itu ya, pemberian yang indah. Kan enak tuh kalau bisa dapatnya itu dari 2 orang, 3 orang atau berapa orang sekaligus. Nah kayak gitu ya. Tapi yang jelasnya kayak Leo ini melihat bahwa jangan-jangan ada gambaran seperti pasangannya yang sah ini di orang lain. Nah, tuh asik banget di situ. Nah, itu ya. Jadi ini kayak ada tantangan sendiri bagi Leonya. Gitu kan? Tantangan sendiri bagi dia. Bagaimana jika, gitu kan? Bagaimana jika aku membuka diriku dan aku menemukan beberapa orang sekaligus gitu ya, atau aku akan menjalani hubungan dengan beberapa orang sekaligus gitu, untuk bikin aku ini menghabiskan masa hidupku ini tidak monoton. Nah gitu ya, jadi dia menantang kekerenan diri dia sendiri. Nah itu yang mari tangkap ya. Dia menantang atau mau menguji kesaktiannya dia. Apakah dia bisa mendapatkan seseorang seperti pasangannya ini atau mungkin lebih dari pasangannya ini. Nah, itu ya. Jadi di sini ada rasa penasaran. Ada rasa penasaran di Leo-nya. Gitu loh. Dan ini rasa percaya diri ini lagi tinggi-tingginya ini. Gitu ya. Lah orang sudah, memang kadang-kadang kayak gitu manusia ya. Dia sudah ngerasa settle di satu kondisi atau keadaan. Nah, dia tuh kepingin lagi ngelirik-lirik, nyoba-nyoba lagi. Masa iya sih kebahagiaan hidup hanya sampai di sini? Masa iya nggak ada level lanjutannya? Masa iya nggak ada yang lebih indah, yang lebih menantang, yang lebih asik? Nah, yang model kayak gitu nih. Kalau mari lihat ya dari Leonya. Atau memang belakangan ini ada isu, ada persoalan dalam hubungan Leo bersama dengan pasangan sahnya. Karena mari lihat di sini energinya tuh energi agak kurang enak gitu ya. Mungkin di sini persoalan tentang ekonomi lah, jika ini rumah tangga. Atau di sini memang belakangan hubungan mereka tuh diam-diaman gitu ya. Udah diam-diaman di sini, sudah saling acuh, saling abai di sini gitu ya. Dan Leo ini bisa merasa kayak yang dia terluka
dan terlukanya itu masih kelihatan ini, masih dia rasakan dengan jelas untuk di bulan Juni ini. Maka di situ bisa juga ini Leo berpikir, jangan-jangan memang bukan ini nih soulmate-ku. Jangan-jangan memang bukan dia nih seseorang yang menjadi suamiku atau istriku atau memang soulmate-ku lah, gitulah kita katakan soulmate aja ya. Jangan-jangan memang bukan dia. Bagaimana jika aku memulai petualangan baruku gitu ya. Aku akan coba keluar dari zona nyamanku dengan pasangan sahku ini. Jangan-jangan di luar sana ada yang lebih indah, ada yang lebih baik, ada yang lebih menarik gitu ya. Ada kehidupan yang lebih menarik di situ. Nah, jadi ini Leo, kalau mari katakan bisa nih gayanya gaya impulsif juga. Bisa ini gayanya gaya yang hanya modal kepercayaan diri, dan dia ini kalau mari tangkep, dia kayak ngerasa yakin ya bahwa dia ini seseorang tuh yang mudah aja kok narik perhatian orang lain, karena dia tahu bahwa aku nih baik kok ya, aku nih bisa sayang sama orang, aku nih bisa care sama orang, dan siapa sih yang bisa menolak seseorang sebaik diriku ini. Nah gitu ya, ada kenaifan di situ kalau mari tangkep, tapi ya enggak apa-apa. Namanya di sini Leo kayaknya dia sedang ya mencari bentuk dari, dia sedang mengupayakan ya, atau dia sedang mencerminkan bahwa aku nih sedang berusaha untuk merawat diriku. Aku nih sedang berusaha untuk mencari yang lebih pantas untukku gitu ya, pasangan yang lebih klop, yang lebih indah gitu ya. Pokoknya dia nih mengharapkan yang lebih di sini, karena mungkin dia kayak nganggap bahwa dengan pasangan sahnya ini bisa-bisa di situ hubungannya sudah diam gitu ya, hubungannya sudah dingin di situ gitu ya. Dia sudah tidak merasa tertarik lagi kepada partnernya ini. Jadi dia butuh suasana baru gitu ya. Dia tuh pokoknya dia akan menghabiskan energi dirinya dia hanya untuk diri dia sendiri gitu ya. Dia akan bersenang-senang gitu. Dia akan melihat atau membukakan pintu kehidupannya dia supaya ujar-ujar dunia ini selebar daun kelor hilang kayak kita ya. Wild and free, ingin menjadi dirinya dia yang tertantang, yang menantang gitu ya, yang akan menikmati hidupnya gitu kan, yang akan membuka dirinya dia untuk petualangan-petualangan baru. Dan dia harapkan bahwa dengan cara itulah kekecewaan yang ada dalam dirinya itu bisa terselesaikan. Nah, di situ ya. Oke, baik. Be different, change, dan disconnect. Nah, jadi saya rasa ini usaha dari pasangan Leo ini untuk mendekatkan diri atau menyelesaikan hubungannya dengan Leo, ya, menyelesaikan persoalan dia dengan Leo. Saya rasa untuk saat ini, ya, untuk bulan Juni ini, itu agak sedikit diabaikan oleh Leo, karena adrenalinnya dia lagi up-upnya, ya, lagi naik-naiknya. Dia lagi bersemangat dalam hidup, dia lagi percaya dengan diri dia sendiri, sehingga bisa jadi apapun yang diberikan oleh pasangan Leo ini tidak terlalu dinilai gitu ya, tidak terlalu akan membuat Leo ini hanya menunjukkan energi dirinya Leo kepada hubungan dia dengan pasangannya ini gitu ya. Jadi di sini silahkan kamu baik sama aku, tapi aku akan terbang bebas, lepas gitu ya, mencari hidupku, mencari atau bisa di sini dia katakan bahwa aku sedang healing di sini, atau aku sedang berusaha untuk mengasihi dan mencintai diriku sendiri dengan cara mencari bidadari atau
atau mencari pria yang lebih bisa menghargai diriku. Nah, gitu ya. Ada kekecewaan yang besar soalnya dari Leo untuk pasangan sahnya ini. Oke, baik. Kita tinggalkan cerita Leo bersama dengan pasangan sahnya. Kita mari masuk kepada pembacaan Leo dengan selingkuhannya 15 hingga 30 Juni 2022. Energi dalam hubungan mereka adalah di situ 1 2 3. Baik, ini energi Leo. Oke. Ini tarik dulu ya sebentar. Kita lihat dulu. Progress, apa yang diprogres di situ? Perfect, ya. Kemudian ini energi dari pasangan Leo. Guide, opini, growth, tumbuh ya, self love. Kalau dengan pasangan sahnya Leo, dia yang sedang upaya untuk self love. Dalam hubungan Leo bersama dengan selingkuhannya ini, justru selingkuhannya yang self love dan bertumbuh di situ ya. Wave, wah, memberi riakan, push. Iya, ini soalnya tidak ada pergerakan yang lebih baik di situ ya. Be open. Lagi-lagi wild and free tadi itu ya. Jadi ini Leo, walaupun dia sedang punya selingkuhan untuk saat ini, tapi saya rasa selingkuhannya itu tidak akan satu orang aja, gitu ya. Dia bisa jadi di situ akan selingkuh dengan 2, 3 orang atau berapa orang sekaligus. Nah, bisa seperti itu. Tapi ini bukan selingkuhan juga bisa dikatakan ya. Tapi dia hanya kayak membuka saja kesempatan ya, tawaran-tawaran dari semesta itu biar dia nanti bisa memilih mana yang paling tepat sama dia, mana yang paling cocok untuk dia. Saya rasa itu sih. Kalau niatannya dia untuk dipredikatkan player atau si peselingkuh, saya rasa enggak kayak gitu ya. Tapi menurut dia bahwa ya ini upayaku dalam mencari kebahagiaan. Nah, itu maksudnya Leo ya. Ini upayaku. Gitu. Apa mungkin ada cara itu tiba-tiba datang kebahagiaan itu di atas nampan emas berlian katanya? Ya nggak mungkin. Aku sedang dengan kesadaran diriku sebagai manusia bahwa jika aku ingin bahagia, maka aku akan mencari di mana kira-kiranya sumber kebahagiaan, cinta yang bisa aku dapatkan. Ya, tentu saja dengan cara berhubungan dengan si anu yang kayak kita. Ya. Dan ketika dia mulai dengan kepercayaan diri yang besar itu tadi, makanya dia itu tidak akan hanya fokus kepada seorang saja di sini gitu ya. Tapi dia akan ya tadi bebas-bebasnya dulu gitu ya. Jadi dia itu kan sudah ngejalanin hubungan dengan pasangan sahnya dan juga dan juga dengan pasangan selingkuhannya ini. Nah, jadi dari orang kedua ini saya rasa dia masih ngelihat belum tepat juga ini, belum pas juga ini gitu. Masih belum ngerasa puas juga gitu. Walaupun sudah ada 2 orang yang mendampingi dia, tapi dia rasa belum lagi nih. Gitu ya. Masih kurang klop, masih kurang asik, masih kurang enak di sini. Gitu. Makanya dia petualangan lagi. Gitu ya.
dia jalan lagi ke tempat lain, sehingga nanti kalau mari katakan dia sedikit akan menutup diri kepada partnernya ini, gitu. Dia akan lebih mungkin agak berjarak gitu ya, tapi habis hubungan enggak, komunikasi itu masih ada, barangkali pertemuan itu pun masih ada di situ ya, pertemuan demi pertemuan tuh masih ada, minimal di sini komunikasi. Tapi saya lihat komunikasinya ini masih belum menjurus ke suatu niatan gitu ya, satu niatan untuk bersama. Nah, masih belum menjurus ke situ. Karena ini kalau untuk misalnya menghabiskan waktu dengan lama gitu sama selingkuhannya ini, mari lihat di situ enggak, gitu ya. Mari lihat di situ enggak. Kalaupun ada pertemuannya, mungkin pertemuan ini akan flat aja. Enggak yang pertemuan bikin happy gitu ya, enggak yang pertemuan, ayo kita kemana yuk, kita seneng-seneng yuk gitu. Kayaknya enggak. Dan bahkan justru sama sekali enggak ada pertemuan. Nah itu ya, jadi kalaupun ada pertemuan, bisa jadi Leo tuh fokusnya bukan ke orang ini, gitu. Bisa aja dia nanti diam aja gitu loh. Diajak ngapa-ngapain nggak mau gitu ya. Cuek aja kayak gitu. Kayak gambaran seolah-olah tidak peduli atau seolah-olah tidak menyadari bahwa orang ini, pasangan selingkuhannya Leo ini lagi ada nih di sampingnya dia duduk gitu ya. Mereka pokoknya dia tuh tidak sadar sekali lah, tidak mau menikmati lah ya hadir dari pasangannya Leo ini gitu ya, dari pasangan selingkuhannya nih. Jadi dia tuh ndak yang kayak wah aku ketemu sama selingkuhanku, aku bawa dia happy lah, ndak ada yang kayak gituan kalau mari tangkap ya. Paling dia datang ya udah, mereka di kosan atau di rumah ya duduk aja gitu ya. Ya berbicara pun mungkin sepatah dua kata aja gitu. Jadi ndak yang exciting gitu ya, nggak yang kayak hubungan ini nanti pertemuan meriah gitu. Saya rasa di situ tidak. Nah itu ya energi dari Leonya. Sementara kalau dari pasangan selingkuhan Leo ini, di sini sayang ada, di sini sayang gitu ya. Cinta ke Leo itu ya ada cinta. Dan bahkan boleh jadi ya beberapa diantaranya ini selingkuhan Leo ini juga sedang berselingkuh dari pasangan sahnya gitu ya. Nah, boleh jadi dia di sini kayak yang mau coba untuk kayak gimana sih, mengingat kembali kayak gimana sih itu rasanya jatuh cinta, kayak gimana sih itu rasanya tersipu-sipu malu karena ada seorang pria atau seorang wanita yang hadir dalam hidupku kayak gitu ya, ada orang baru. Nah kalau yang mari tangkap sih lebih kayak gitu itu ya, sebenarnya motif dari pasangan selingkuhannya Leo ini. Nah, ingin kembali, ada di sini bercerita ingin kembali, tapi bukan kembali kepada hal yang stabil, gitu ya. Tapi kembali kepada hal yang kalau mari katakan di sini spekulasi, di sini hal yang coba-coba. Kalaulah pasangan selingkuhan Leo ini sudah punya suami atau sudah punya istri, bukan kembali ke suaminya itu, enggak. Tapi ini lebih kayak bahasa kembali kepada ingin menikmati hidup. Nah, kalau misalnya pasangan Leo ini, selingkuhannya Leo ini menganggap bahwa berselingkuh dengan Leo adalah bentuk untuk dia bisa kembali merasakan cinta, ya ini beresiko. Ini beresiko.
gitu ya. Progres untuk perfect, progres untuk sempurna. Ya. Jadi ini bisa jadi kalau Mari tangkep bersama dengan Leo, pas selingkuhannya Leo ini nanti akan tahu, gitu ya. Nanti dia akan tahu bagaimana sesungguhnya itu self love, gitu. Ini bisa jadi akan tersakiti nanti, ya. Ini bisa kemungkinan besar niatannya selingkuhan Leo ini mencari bahagia, tapi dia akan berjumpa atau dia ternyata berjumpa dengan Leo. Bukannya Leo ini nanti akan memberikan kebahagiaan itu kepada dia, tapi dia akan tahu bagaimana caranya menumbuhkan kebahagiaan itu sendiri di dalam dirinya. Nanti dia bisa kecewa. Nah, itu ya. Kalau Mari rasa selingkuhan dari Leo ini akan kecewa, gitu. Yang dia pikir dari Leo nanti dia bisa dapatkan hidup yang stabil, gitu. Akan bisa melihat bahwa kehidupan ini indah, tapi pada kenyataannya tidak. Justru nanti dia ini akan boleh jadi akan semakin, kalau Mari katakan apalah ya, boleh jadi ini kayak semakin sengsara kayak gitulah. Tapi retakan hati nanti yang akan memberikan celah biar cahaya masuk. Nah, itu nanti patah hati di sini pasangan selingkuhannya Leo ini ada kemungkinan besar dia akan patah hati, dan nanti dia akan mengerti karena kasus patah hatinya dia dengan Leo, baru nanti dia akan mengerti. Oh, begini yang sesungguhnya cara untuk menyayangi diriku. Sangkanya dia ketika dia selingkuhan Leo ini menjalin hubungan sama Leo, itu adalah bentuk dari dia berusaha untuk menghadirkan cinta, gitu ya. Ya. Caranya dia untuk biar dia mendapatkan cinta, kasih dari seseorang. Tapi pada kenyataannya apa yang diharapkan itu tidak dapat, gitu ya. Jadi nanti seseorang yang benar-benar menyayangi dirinya, yang akan merawat dan menjaga dirinya adalah diri dia sendiri. Jadi ini cara-caranya semesta ya. Ini cara-caranya semesta untuk menggiring selingkuhannya Leo ini agar dia paham, agar dia tahu sebelum kamu bersama dengan seseorang, kamu tuh harus self love dulu. Biar kamu tahu value dirinya kamu. Biar kamu tuh tahu nilai dari dirimu, arti dari dirimu. Gitu ya. Biar kamu tuh nggak salah masuk dalam sebuah hubungan. Gitu. Biar kamu tuh nggak salah dalam memberikan kepercayaan, memberikan hati kepada seseorang. Nah, di situ ya. Jadi sedang diajak untuk paham merawat diri. Itulah perjalanan dari, atau apa sih dibalik dari pertemuan Leo sama selingkuhannya yang ini. Nah, begitu ya. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, dan Cancer. Itu energi dari Capricorn cukup kuat ya. Energi dari Cancer juga kuat. Oh, itu ada energi dari Aquarius. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu dipahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.